Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'watul mazlum mustajabah. Niku. No? Ad-du'a'u la yuraddu bainal adhan wal iqamah. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-du'a'u utawi donga iku la yuraddu ora den tolak, la yuraddu ora den tolak apa doa bainal adzani antarane adzan wal iqamati lan iqamah, doa antara adzan dan iqamah itu tidak ditolak oleh Allah. Artinya secara umum, di antara penyebab doa diterima oleh Allah itu ada waktu yang spesial yaitu antara apa? Antara azan dan iqamah. Artinya hendaknya kita ini sudah siap sholat sebelum azan masuk masjid, menunggu waktu antara azan ke iqamah itu memperbanyak doa. Disitulah ada harapan. Apabila doa dilakukan sungguh-sungguh, maka doa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa ini seperti anak panah, kalau tarikannya kuat ya melesatnya lebih cepat. Kalau orang berdoa ini lebih sungguh-sungguh, seperti panah ditarik kuat ya, tembakannya lebih keras Makanya kalau berdoa hendaknya dengan sungguh-sungguh, konsentrasi, ikhlas Insya Allah semua doa didengarkan, diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Ahmad. Selanjutnya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'wadul mazlumi mustajabah. Ta'wadul mazlumi utawi dungane wong kang den aniaya, doa orang teraniaya iku mustajabah, den sembadani apa dakwah Orang-orang yang teraniaya itu doanya dikabulkan Allah. Sebab orang yang doa dalam keadaan dirinya terpaksa, tertindas dan tidak punya harapan selain pada Allah, itu doanya lebih sungguh-sungguh konsentrasinya tinggi. Disitulah Allah akan memberikan pertolongannya. Walaupun orang itu non muslim sekalipun pokok siapapun yang dizolimi, Allah itu tidak rela. Siapapun dizolimi pasti ditolong oleh Gusti Allah. Wa ingkana senajan ono sopo mazlum iku fajiran wong kang lacut, meskipun dia itu bukan orang baik-baik. Fabujuruhu mongko utawi lacutnya itu kejahatannya fajir iku ala nafsihi ing atase awak dhewe ne fajir. Jadi siapapun jangan berbuat zalim Karena orang yang dizalimi itu pasti ditolong oleh Gusti Allah.
Rawahut Toyalisi. Selanjutnya da'uni ma taraktukum. Da'uni tinggalo sira ni ing ingsun ma ing perkara taraktukum kang tinggal ingsun kum ing sira kabeh. Ing sira kabeh fa innama ahlaka angin pestine ngerusakaken man ing wong kana kang ana sapa man iku qablakum sadurunge sira kabeh ngrusakaken apa sualuhum pitakone mengkono man kana qablakum wa ikhtilafuhum lan persulayaane man ala anbiyaihi ing atase pira-pira nabine mangkana qablakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan supaya kamu ini lakukan saja apa yang diperintah dan jangan banyak bertanya. Yang tidak dijelaskan ya sudah, ambil yang jelas, tidak perlu dipersulit ya. Sebab kaum yang lebih dahulu, maksudnya orang-orang Yahudi, itu dulu dihancurkan gara-gara mereka terlalu banyak tanya itu. Dan mereka banyak menyelisihi kepada para nabi. Fa idza nahitukum nalikan nyeka ingsun kum ing sira kabeh an syai'in saking suci-wici fajtahiduhu mongko ngedono sira fajtanibuhu mongko ngedono sira kabeh ing syai' wa idza amartukum nalikane perintah ingsun kum ing sira kabeh bisyai'in kelan suci-wici fatu mongko nekanano sira minhu saking syai' mas tataktum ing dalam selagine kuwasa sira kabeh. Jadi Kanjeng Nabi mengatakan kalau kamu saya cegah itu berusahalah menghindari larangan. Tapi kalau kamu diperintah lakukan semampumu ya. Jalankan perintah ini tidak harus ngoyo, lakukan semampunya. Makanya ada yang disebut udzur niku. Sholat tidak bisa berdiri, boleh dengan duduk. Wudu tidak bisa pakai tayamum. Menutup aurat semampunya ya. Sholat belum bisa baca Fatihah, baca yang lain ya. Kalau perintah sesungguhnya Nabi tidak saklek ya. Kalau kamu tidak bisa, ya lakukan yang bisa. Ini sesuai dengan kaidah ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan semuanya jangan ditinggalkan semuanya. Ini kaidah yang salah satu kaidah penting ya. Jadi Gusti Allah itu tidak maksa. Lakukan apa yang kamu mampu ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Rawahu Syekhani. Ta'u ninggalo sira kabeh kata Nabi, ta'u ninggalo sira kabeh ad-dunya ing dunya li ahliha maring ahline dunya. Man utai sapane wong iku khoda ngalap sapa man minat dunya saking dunya fauqa ma sak ndure perkara yakfi kang nyukupi apa mahi ing man akhoda mongko ngalap sapa man hatfahu ing kerusaane man wa huwa halu taiman iku la yashuru ora rumangsa ora weruh sapa man. Jadi jangan berebutan urusan dunia ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa hendaknya urusan dunia ini diambil secukupnya saja ya. Makanya dulu itu waktu perang Jalut, mereka kan
disuruh minum secukupnya saja. Dunia ini tidak bisa dibela dengan sedemikian membabi buta sehingga orang itu tersesat. Karena dunia ini ibaratnya sangu. Sangu ya apa yang dibutuhkan. Kalau kamu mau pergi, ya perlu uang, perlu baju, tidak perlu banyak-banyak. Masa kamu ke Jakarta terus bawa baju satu truk, bawa kursi, bawa meja, laupong lungo kok berlebihan. Yang namanya perjalanan itu perlu bekal, tapi tidak perlu berlebihan. Dunia ini kan bekal menuju akhirat. Jangan berlebihan urusan dunia. Siapa orang berlebihan mengambil dunia ini melebihi kecukupan, maka dia akan mendapatkan kerusakan. Maksudnya kerusakan ini ya akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Gusti Allah. Hendaknya orang mengambil secukupnya. Memang tidak harus orang ini hidupnya menderita juga enggak. Kita orang mukmin ini kaya boleh, bukan jelek, bagus. Tetapi jangan berlebihan. Makanya Allah mengingatkan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Yang tidak boleh itu berlebihan. Lomba-lomba ini tidak boleh. Tapi kalau kamu kaya itu bukan masalah. Kamu bisa zakat, kamu bisa naik haji, itu bagus ya. Umat Islam itu punya kekuatan, itu bagus. Yang tidak boleh itu berlebihan, rakus, tamak, berlomba-lomba sehingga dia lupa pada akhiratnya. Ini yang nggak boleh. Tapi kalau orang itu punya sangu, lungo punya sangu ya bagus ya. Lungo gak nggawa sangu malah sumpek. Mondok kan duit ya sedih. Gini betul. Bila kakean duit yang ngeluyur. Coba hari-hari ini sangu nih penulan 5 juta. Gak kerasan ya pondok. Warnet dan bengi. Kakean sangu nih ya malah ngeluyuran. Ya sangu itu perlu secukupnya. Makanya jalur rezeki muka-muka dibaringi cukup. Kita ini minta cukup, lu mau kaji cukup, tuku motor cukup, rapi cukup. Nah, tidak perlu berlebihan, yang penting cukup. Nah, cukup ingat ya, ya cukup. Nah, Rawahu Ibnu Al-Anas. Selanjutnya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dalu alal khairi kafa'ilihi. Ad-dalu utai wong kang nuduhaken alal khairi ing atasi kebagusan, orang yang menunjukkan kebaikan itu pahalanya kafa'ilihi kaya wong kang nglakoni ing al khair. Hendaknya kita ini jangan pelit untuk memberi nasihat, mengajak kebaikan. Sebab menunjukkan kebaikan itu pahalanya sama dengan yang melakukan. Artinya mendapat dia bagian pahala dari orang yang menjalankan. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku yuhibbu demen sinten Allah ighatsatal lahfani ing nulungi wong kang kesusahan. Nah, Allah itu suka menolong orang yang kesusahan. Nah, jadi dua poin. Yang pertama, hendaknya kamu suka mengajak orang berbuat baik. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Hendaknya kita ini menjadi penggerak kebaikan. Kita dapat pahala. Kamu bangunkan anak-anak mondok ini, keamanan ataupun bukan, siapapun ya,
hendaknya peduli pada kebaikan semuanya, mulai ketua kamar, keamanan, pengurus pondok. Jangan pasif. Kamu harus berusaha menjadi penggerak kebaikan. Kalau kamu menggerakkan anak ngaji seperti pagi ini, oprak-oprak ada orang ngaji, tidur bangunkan, kamu dapat pahalanya anak yang ngaji itu. Ya. Makanya tugas menjadi pengurus pondok, guru, keamanan dan semuanya ini hendaknya dilakukan dengan sepenuh hati. Jangan malas mengajak kebaikan, jangan kendor. Ya ini sehari-hari harus dilakukan setiap hari, supaya teman-teman kita ini ikut buat baik. Maka saya minta semua pengurus harus bangun lebih pagi. Jangan sampai pengurus pondok malah gak ngurus jadi urusan. Nah, yang namanya pengurus ya kudu ngurus. Mana loh? Kalau kamu sudah merasa sudah jadi pengurus, ya kudu ngurus. Ojo gak ngurus atau malah jadi urusan. Pengurus pondok turu. Harus jadi contoh ya Pak Guru, pengajar, pengurus pondok. Walaupun tidak pengurus juga harus mau kamu ngajak yang lain ya. Ajak temanmu, konjomu, kamu bangun, gugahan konjomu ya. Gerakkan kebaikan. Kalau temanmu itu ikut jamaah, ikut ngaji, kamu dapat pahalanya juga ya. Jadi kamu ngejak kebaikan, menunjukkan jalan kebaikan, itu mendapat bagian pahala ya. Sama, artinya pahalanya tidak berkurang, tidak dibagi dua, tapi sama. Kamu ngajak 10 orang jamaah, kamu dapat pahalanya 10 orang itu, tidak dikurangi, sama-sama dapat pahala ya. Selanjutnya nulunglah orang yang kesusahan. Allah itu suka menolong orang yang kesusahan. Siapa orang menolong pasti ditolong oleh Gusti Allah. Rawahu Ibnu Abi Dunya. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u yanfa'u mimma nazal. Ad-du'a'u utawi donga, berdoa iku yanfa'u manfaati apa doa mimma sanging perkara nazala kang temurun apa man. Doa itu efektif ya, baik terhadap hal yang sudah turun ya, sudah terjadi seperti ya musim pandemi ini. Doa ini pasti berfungsi. Bukan berarti kalau sudah kejadian tidak ada gunanya, tetap berfungsi. Kamu berdoa, ya Allah, apa, jauhkan dari penyakit, jauhkan dari musibah. Kalau seandainya kamu tetap kena musibah, umpamanya mentakdirin yang kena musibah, doa itu tetap berguna ya, berguna. Apa gunanya? Mungkin karena doa itu kamu menjadi sabar. Kan ada orang itu kena musibah tapi hatinya tenang, sabar, bisa nerima, ridho ya. Ini kan penting. Sebab tidak semua orang bisa menerima musibah. Musibah itu kalau sudah waktunya terjadi pasti terjadi. Ya hari ini orang yang sudah hati-hati, sudah jaga kebersihan, ya nyatanya sih kena corona. Dokter-dokter itu kan sudah hati-hati, sudah pakai baju 3 lapis. Secara akal kan dokter ini lebih selamat. Perawat-perawat itu mereka kan pakai baju yang standar APD tingkat 1. Bajunya lapis 3, sudah seperti astronot, 3 lapis. Nyatanya ya sih kena corona. Gendeng-gendeng ke embong sih gak bersih belas itu, yuk kan sih kena corona. Ini gak satu sih gembel-gembel gitu. Orang ya gendeng-gendeng itu
Gak atus yo gak tahu cuci tangan yo gak social distancing. Kok social distancing turune kayak gak paran-paran. Tapi yo gak kena corona. Ya itulah keadilannya Gusti Allah. Doa itu berguna. Meskipun seandainya kita ini berdoa ya, doa kok terus kemudian masih terjadi. Doa anti miskin ternyata miskin. Doa anti corona kok ternyata masih kena corona umpamanya. Doa tetap berguna, bukan tidak berguna. Apa manfaatnya? Manfaatnya kalau kita itu berdoa, oleh Allah kita akan diberi sabar. Ya. Orang sama-sama kena musibah, ada yang bisa sabar, nerima, sehingga dia itu bebannya enteng. Tapi ada orang yang kena musibah itu tidak terima, ngamuk, emosi, gendeng, stres. Ini kan lebih nemen. Sama-sama orang kena penyakit, ada yang kena penyakit ya sakit, tapi dia sembuh, tambah lebih baik, hidupnya jadi bagus, dia sabar, dapat pahala, ya hidupnya positif. Tapi ada yang sakit, pikirannya negatif, ngamuk, benci, dengki, macam-macam, ya hidupnya tambah susah, tambah menderita. Orang ini kena musibah kalau sabar ya enteng, ya walaupun sesungguhnya itu berat. Tapi dia bisa enteng. Orang di penjara umpamanya. Orang di penjara ada yang hebat seperti Hamka di penjara jadi pengarang tafsir. Bung Karno di penjara jadi presiden. Ya. Ada yang lain di penjara sedih, stres, bunuh diri. Orang yang di penjara stres gendeng. Sama-sama di penjara hasilnya tidak sama. Jadi bukan masalah apa yang terjadi pada dirimu, tapi bagaimana cara kamu menerima kenyataan hidupmu. Bisa jadi kamu kena musibah, tapi kalau sifatmu positif, kamu mengambil hikmahnya, jadinya positif. Tapi kalau kamu pikirannya negatif, ya semakin menderita. Sudah kena musibah, hatinya susah, sedih, gendeng. Waduh, na'udzubillah. Makanya Nabi mengatakan ad-du'a yanfa'u. Doa itu tetap bermanfaat. Mimma nazala, dari sesuatu yang sudah terjadi ya. Atau wa mimma lan perkara lam yamzil kang durung temurun apa mah. Doa itu berguna untuk apa yang telah terjadi atau belum terjadi. Kalau belum terjadi, mungkin kita dijauhkan oleh Gusti Allah. Hari ini kita berdoa, ya Allah, jauhkan kita semua dari corona. Ya Allah, lindungi kita dari COVID-19. Kita berdoa, kita belum kena, insya Allah diinggirkan oleh Gusti Allah. Diinggirkan ya Allah, dilindungi oleh Allah ya. Kalau belum terjadi, insya Allah dilindungi oleh Allah. Kalaupun sudah terjadi, orang itu berdoa tetap berfungsi. Apa? Sabar. Penyembuhannya cepat. Nah, tetap ada fungsi, ada gunanya ya. Fa'alaikum mongko netepono sira kabeh ibadallahi pira-pira kaulane Allah ad-du'a ing dungo ya. Makanya kamu teruslah berdoa ya. Teruslah berdoa, karena doa itu tetap positif, baik itu terjadi atau tidak terjadi. Kalau belum terjadi, ya muka-muka dijauhkan oleh Gusti Allah. Kalau itu sudah terjadi, memang terjadi betul, sebab itu kehendak Gusti Allah. Kamu akan diberi kesabaran, kekuatan gitu. Makanya Imam Ghazali ditanyai, apa gunanya doa? Katanya qadha itu tidak bisa ditolak, kehendak Allah tidak bisa dihindari ya. Kan kita semua harus percaya qadha qadar khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kalau memang harus terjadi, kenapa kita masih perlu berdoa? Kata Imam Ghazali, qadha, kepastian Allah, termasuk dari qadha itu adalah
menolak bahaya dengan sebab doa ya. Jadi kita berdoa itu mungkin bisa menjadi sebab untuk menolak bencana itu ya. Jadi bukan berarti doa itu tidak ada gunanya. Doa ini berfungsi sebagai salah satu penyebab ya. Seperti kita ini pakai tameng, nah, orang tameng. Dengan pakai tameng terhindar dari serangan. Nah, kalau misbak takdiri kena ya kena, tapi tameng ini kan berfungsi juga melindungi kita dari serangan itu. Jadi doa itu bagian dari takdir juga gitu. Bukan berarti nggak ada gunanya doa, mesti takdir, tetap ada gunanya ya. Hendaknya kita itu tetap berdoa ya. Karena bisa jadi doa kita itulah yang jadi penyebab hilangnya musibah ataupun menghilangkan musibahnya, meringankan musibah ya. Makanya jangan lelah berdoa. Allah memerintah kita ud'uni astajib lakum. Kita ini diperintah dungo ya. Teruslah berdoa. Kita setiap hari jangan lupa berdoa. Apalagi musim pandemi ini belum selesai. Kelihatannya seperti sudah tenang orang, tapi masalah ini belum selesai. Kasus-kasus masih banyak ya. Tapi dengan kamu berdoa sungguh-sungguh ya, kamu telah menjalankan perintah Allah. Karena Allah memerintah kamu ud'uni, berdoalah ya. Sudah kita lakukan satu doa itu. Gak soal manjur atau tidak manjur ya. Biarlah itu urusannya Gusti Allah. Tapi kita mau berdoa itu sudah bagus. Sebab kita sudah melaksanakan perintah Gusti Allah. Allah berintah ud'uni, berdoalah, mintalah. Disuruh minta ya wis minta. Dan Allah memberi garansi astajib lakum. Semua doa akan dijawab oleh Allah. Semua doa akan dikabulkan oleh Gusti Allah. Loh, saya doa kok belum dapat? Pasti dapat kok. Hanya soal waktu. Waktunya terserah Gusti Allah. Bukan kamu yang nentukan, kok enak. Mungkin doa itu akan terjadi 3 tahun lagi, 5 tahun lagi. Nabi Nuh aja berdoa 40 tahun loh. Nabi loh itu. Nabi Nuh itu berdoa untuk menenggelamkan kaumnya yang jahat itu 40 tahun kejadiannya. Kita ini bukan Nabi, njaluk saknyek-saknyek. Meneh Allah, meneh. Mau pangeran itu anak buahmu. Pokoknya meneh, enak men. Percayalah semua doa pasti didengar, dikabulkan oleh Gusti Allah. Allah menjamin. Ud'uni astajib lakum. Allah akan menjamin memberi kamu, tapi dengan bentuk yang dikehendaki oleh Gusti Allah. Bisa jadi kamu mintanya ini diberi itu. Nah gitu. Sama dengan anak kecil minta rujak lomboknya 20. Anak kecil minta rujak lombok 20. Ibunya mencintai dia. Apakah kira-kira anak itu diberi? Diberi apa enggak? Anak kecil nangis minta rujak lombok 20. Ibu yang cinta pada anak memberi apa tidak? Enggak memberi, tapi oleh ibunya diijoli, diganti. Ojo rujak, dikailah permen. Diijolilah apa? Coklat, Kinder Joy. Wah, ya. Itu kan cara ibumu menyayangi kamu. Kamu minta ini tidak dikasih karena berbahaya, dikasih yang lain. Bisa jadi Allah juga begitu. Kamu mintanya sepeda motor, Allah tidak memberi kamu sepeda motor, tapi kamu diberi yang lain. Diberi apa? Kecerdasan, kesuksesan. Tidak harus sepeda motor. Sebab mungkin Allah melihat kamu ini kalau diberi sepeda motor, biayaan, tabrakan, sikilmu cuklek. Daripada sikilmu cuklek, gak usah dikasih sepeda, diijoli diberi yang lain.
Allah lebih tahu ya. Atau waktunya tidak sekarang. Mungkin waktunya juga bisa jadi besok di surga, diberikan dalam bentuk pahala yang besar. Karena doa itu ibadah. Ad-doa mukhul ibadah. Doa itu inti dari ibadah. Makanya tidak ada ruginya berdoa ya. Jangan merasa sia-sia ya. Bersungguh-sungguhlah berdoa. Dan jangan sebentar ndonga sik seminggu seleren. Ayah saya dulu mengajarkan kamu doa itu istiqomah minimal itu 3 tahun. Supaya kamu betul-betul ikhlas ya. Di Lirboyo juga begitu. Mbak Yema Khrus dulu mengijazahkan dalail umpamanya. Itu wiritannya 3 tahun. Ijazah doa Hirzul Jausan itu istiqomah 3 tahun. Rata-rata begitu. Ayah saya memberi ijazah supaya membaca suratul Waqiah, surat kekayaan, suratul Waqiah itu. Tapi juga begitu, membacanya bukan cuma 5 hari, 10 hari wis toleh-toleh 40 dino, enggak 3 tahun kata ayah saya dulu. Kamu kalau mau istiqomah baca surat Waqiah, baca setiap hari selama 3 tahun minimal. Supaya kamu ini betul-betul ikhlas gitu loh. Bahwa memang niatnya baca Quran. Jangan niatnya pesugihan. Waqiah ini bukan tuyul. Prasamu saiki diwaca menit teko, ya lek tuyul. Jadi Waqiah ini bukan tuyul. Waqiah ini Al-Quran. Niatlah baca Quran, kata ayah saya dulu. Niatlah kamu baca Al-Quran. Dengan berkahnya suratul Waqiah, mohon diberi rizki oleh Gusti Allah. Jangan kemudian kamu baca Waqiah itu terus niatis pokoknya aku baca Waqiah kudu oleh duit. Waqiah ini sanes tuyul, iso nyolong duit. Lalu dulu ya Khalil bilang Waqiah ini duduk pengapesani Gusti Allah. Bukan berarti kalau kamu baca Waqiah terus Gusti Allah gupuh, enggak blas. Bahwa Allah memberi itu takdir kehendaknya Gusti Allah. Allah itu independen, nggak bisa disokok, nggak bisa disuruh, nggak bisa diintimidasi. Jangan ada orang merasa dungoku mandi, itu gombal. Emang dungomu ngalahnya Gusti Allah. Allah memberi atau tidak memberi itu kehendaknya Gusti Allah. Bukan berarti doa kita ini doa saya mustajab, GR. Allah itu memberi itu kehendaknya Gusti Allah. Cuman biasanya Allah mau memberi itu menggerakkan hati kita untuk berdoa. Makanya man ruziqad du'a ruziqal istijabah. Siapa orang digerakkan oleh Allah berdoa, berarti dia memang dikehendaki akan diberi oleh Gusti Allah. Jadi bukan doa kita yang manjur, bukan. Memang Allah itu sudah mau memberi, sehingga kita digerakkan hati untuk mau berdoa gitu loh. Jadi itu sudah alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Jadi yang menggerakkan berdoa itu Gusti Allah gitu loh. Kita mau berdoa, mau rajin doa, itu dikehendaki Allah. Memang dikehendaki akan diberi oleh Allah, sehingga kita digerakkan hati untuk berdoa pada Gusti Allah. Ya, contoh konkret ini loh. Saya setiap hari saya ngajari kamu, ayo setiap hari baca suratul Waqiah. Ya ada yang nggak mau baca. Oh no, ente nombodan. Kata atau mari kan saya sudah lalu bilang santri habis maghrib baca Yasin, Waqiah, Tabarok. Apa kabeh maca? Mboten, sing gak gelem ini mbek Gusti Allah dikehendaki gak dadi sugih. Makane maca Waqiah gak gelem, abot. Tapi sing mbek Gusti Allah dikehendaki sugih, ya moko mbek dhek itu seneng bendina maca Waqiah rajin. Pada saat tertentu diberilah dia oleh Gusti Allah. Jadi kita ini sebetulnya menjalankan skenarionya Gusti Allah. Mau berdoa itu berarti dikehendaki baik oleh Gusti Allah. Mau wiritan itu kehendak Allah.
Jangan kamu merasa iku wiritan gak oleh apa-apa. Enggak, mau wirid itu sudah kehendaknya Gusti Allah. Makanya laulal warid lama kanal wirid. Kalau tidak ada gerakan cahaya dari Allah warid, lama kanal wirid, tidak ada wirid. Saya ngajarin kamu habis sholat semua santri wiritan. Apakah semua wiritan? Boten yo ono sing gugur-gugur, dulinan yo ono. Ya kayak ngaji kan ono sing nyekel kitab, ono sing iku dilun ngene. Dum-dumane ngono aja. Tidak semua orang mau wiritan, gitu betul? Walaupun sudah saya jelaskan faedahnya wirid ini, faedahnya ini, tapi tidak semua orang mau melakukan. Faedahnya surat Waqiah begini, siapa orang setiap malam baca surat Waqiah tidak akan miskin selamanya. Tapi ono sing gak gelem maca, padahal wis tak kandhani. Ya berarti memang dia belum dikehendaki oleh Gusti Allah. Gusti Allah enggak menakdirkan dia jadi orang kaya, makanya dia tidak mau wiritan surat Waqiah. Tapi ada orang yang boleh Allah ditakdirkan kaya, ya wiritannya sergap, menjadi sebab dia dimudahkan rezekinya oleh Gusti Allah. Jadi doa itu ada manfaatnya. Jangan merasa doa tidak ada gunanya, sangat berguna ya. Sama dengan wirid, iku wiritan tok gak oleh apa-apa. Lu gelem wiritan berarti wis oleh apa-apa. Sebab kalau tidak digerakkan hatinya oleh Allah, pasti dia tidak mau wiritan. Senengan gandang, senengan nyanyi. Orang mau wirid itu berarti sudah diberi hidayah oleh Allah. Soal efek wirid apa, itu urusan lain ya. Makanya Imam Atta mengatakan la yastahqirannal wirda illal jahul. Tidak meremehkan wiritan kecuali orang yang sangat bodoh. Bukan jahil, jahul, goblok nemen. Goblok nemen ini apa? Telpok. Bukan hanya telmi. Kalau telmi itu kan kendu, ini telpok. Telati ngepok. Mau wirid itu berarti sudah dikehendaki baik oleh Gusti Allah. Kalau tidak dikehendaki Allah, orang itu gak gelem wiritan. Jadi kamu habis sholat mau duduk wiritan, itu berarti kamu sudah dapat kebaikan, dapat warid ya. Makanya muka-muka kabeh diberi petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Rajin berdoa, rajin baca Quran, itu akan jadi jalan Allah memberi kita semua nih. Muka-muka semuanya dikabulkan cita-citanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberi kesehatan, diberi kesembuhan ya, diberi rezeki, usia yang penuh barokah. Amin Allahumma amin.